Indonesia darurat kekerasan seksual dan prostitusi pada anak. Sejumlah kasus kekerasan seksual menimpa anak-anak di beberapa daerah termasuk ibu kota. Miris, di Medan, Sumatera Utara, seorang anak berusia 12 tahun terjangkit HIV/AIDS akibat menjadi korban pemerkosaan dan perdagangan oleh orang terdekatnya sendiri. Tim kuasa hukum korban menyebut adanya 3 terduga pelaku pemerkosa, namun hingga kini polisi belum menetapkan satu tersangka dalam kasus ini. Kita duga ada beberapa orang yang berinisial L, J, dan kawan-kawan lain. Ada juga inisial B yang diduga adalah pacar dari ibu korban. Keadaan korban sekarang, Bang? Keadaan korban sekarang saat ini membaik. Untuk saat ini membaik dia. Dan sekarang dirawat jalan oleh yayasan. Sementara pihak Polrestabes Medan menyebut jika kasus ini masih dalam penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk meminta keterangan korban dan keluarga korban yang mengetahui peristiwa ini. Di Jakarta, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 4 anak yang berhadapan dengan hukum karena memperkosa seorang gadis berusia 13 tahun. Pemerkosaan itu terjadi di dalam hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara pada 1 September lalu. Seorang siswi SMP diperkosa oleh 4 anak yang masih berusia di bawah 14 tahun. Sesuai perundang-undangan, anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum tidak bisa ditahan, tapi dititipkan ke rumah rehabilitasi. Seorang remaja berusia 15 tahun pun menjadi korban eksploitasi dan menjadi pekerja seks komersial di Jakarta Barat. Korban disekap dan dipaksa melayani pria hidung belang dengan tarif tertentu. Kasus lainnya, seorang calon pendeta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena diduga memerkosa 14 orang perempuan, 10 diantaranya masih anak-anak. Catatan kelam kasus perkosaan menimpa anak-anak di Indonesia menjadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI berpandangan peristiwa ini menjadi sebuah koreksi bahwa upaya pencegahan dalam perlindungan anak di Indonesia belum maksimal. Selain itu, KPAI juga menekankan pentingnya pendampingan kepada korban perkosaan yang menimpa anak hingga kembali pulih. Kelompok rentan perlu untuk dijaga dan dilindungi. Ketika kemudian ada kejadian ini, maka kita harus mengoreksi kembali bahwa ada banyak upaya pencegahan yang belum maksimal. Dari si kasus-kasus tersebut tentu ada 2 hal yang penting saya kira. Pertama adalah keberpihakan terhadap korban. Keberpihakan kepada korban ini berarti perspektif penanganannya adalah perspektif korban. Mereka tidak pernah ingin menjadi korban, dan korban-korban ini punya hak. Haknya diantaranya adalah untuk didampingi, dilindungi, termasuk hingga rehabilitasi sosial. Anak-anak korban ini harus sampai pulih. KPAI pun menegaskan kasus kekerasan seksual dan prostitusi pada anak menjadi alarm bagi seluruh masyarakat karena anak-anak sebagai kaum rentan perlu untuk dijaga dan dilindungi. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah sejumlah kasus kekerasan seksual dan prostitusi pada anak masih terus terjadi di Indonesia. Bagaimana kita harus mencegah dan menjaga masa depan anak-anak ini ke depannya, dan benarkah bahwa hukum kita masih juga lemah? Kita bahas dalam perbincangan Sapa Indonesia pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio maupun secara daring. Yang sudah tergabung secara daring bersama kami ada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, ada Mbak Retno Lestiarti. Ada juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan, dan yang hadir di studio psikolog psikologi Mbak Zoya Amirin. Selamat pagi Mbak Zoya. Pagi. Terima kasih sudah hadir di studio, dan juga kita menyapa ada Mbak Retno dan ada Kang Asep. Selamat pagi Kang Asep, Mbak Retno. Pagi Mbak Joya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah bergabung semuanya bersama kami. Saya ke Mbak Retno terlebih dahulu. Ini ada beberapa kasus Mbak Retno, dan semuanya mengkhawatirkan, beberapa benar-benar membuat kita geram dan juga membuat kita heran bagaimana kekerasan seperti ini bisa terjadi. Ambil contoh yang di Medan saja. Selama beberapa tahun terakhir, dari usia 7 tahun, yang itu informasi kita ketahui, sudah mengalami kekerasan seksual bahkan sampai terjangkit HIV. Perhatian KPAI sendiri terhadap kasus ini dulu, bagaimana Mbak Retno? Oh, ini khusus kasus yang Medan tadi? Yang Medan dulu Mbak Retno, sebelum kita meluas dari sana. Baik.
Ya, sebenarnya sejumlah kasus ya akhir-akhir ini muncul, mungkin yang tadi tidak ditampilkan Kompas TV, misalnya kasus di Kabupaten Batang ya, yang 42 siswi menjadi korban guru agama yang kebetulan pembina OSIS ya. Itu juga terjadi dan 10 diantaranya mengalami perkosaan, dan itu sebagai tes keperawanan untuk menjadi pengurus OSIS. Ini kan juga sesuatu, ini ruang publik ya, di ruang publik saja terjadi loh ya, apalagi kemudian tadi di ruang-ruang private seperti di Medan ini. Jadi anak itu sebenarnya ayah ibunya divorce ya, kemudian ikut dengan ibu awalnya, tapi ibunya kemudian meninggal, kemudian ikut sama nenek, dan serangkaian kepindahan dari satu tempat ke tempat lain karena neneknya usia 65 dan juga secara ekonomi tidak mandiri ya, sehingga memang bergantung gitu ya kepada keluarga yang lain. Nah, kemudian ketika ikut dengan keluarga-keluarga ini, ya disitulah kemudian kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terjadi, karena anak ini pun sempat mendapat kekerasan seksual ya dengan cara digantung. Jadi ini memang hal-hal yang ruang private tuh lebih sulit sebenarnya kita menembus, dan para pelaku ini ya di ruang-ruang ini itu sebenarnya mereka yakin bahwa si anak usia 12 ini nggak mungkin melaporkan, si nenek juga, jadi ada relasi kuasa betul di situ, bahwa ini tuh hidupnya bergantung saya gitu ya. Jadi dia yakin betul tidak akan terungkap gitu, dan ini banyak kasus ya, ayah kepada anaknya gitu ya, atau pokoknya incest ya, yang kerap terjadi, yaitu karena si anak sendiri dalam ancaman, misalnya ibunya diancam dibunuh kalau nggak mau, adiknya diancam diperkosa kalau nggak mau. Jadi memang ini ruang-ruang di mana anak ya tentu diancam begitu ya, dia berpikir ngelindungin atau mengorbankan dirinya gitu. Itu juga kan banyak kasus. Nah, untuk anak yang satu ini kan bisa dibilang ya akhirnya kayak seperti yatim piatu walau ada ayahnya, tapi kan tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Ya tentu kita semua prihatin ya. Jadi memang kenapa terjadi di ruang-ruang, jangankan ruang private seperti itu, ruang publik aja kita terkejut-kejut dengan jumlah korban yang begitu banyak. Ini tentu kita semua mengecam dan mengutuk ya bentuk-bentuk kekerasan seperti ini, apalagi terhadap anak, apalagi terkait kekerasan seksual. Mungkin Mbak Zoya bisa lebih mendalami mengenai apa yang tadi sudah diungkit oleh Mbak Retno terkait dengan relasi kuasa itu, dan inilah mungkin yang menyebabkan kalau kita berbicara kasus kekerasan anak-anak selalu ada relasi kuasa ini. Bagaimana kita bisa menghilangkan? Saya rasa tidak bisa, karena anak-anak akan selalu merasa tidak sekuat orang dewasa. Tapi bagaimanapun juga kan kita harus bisa, apakah dari kita yang sesama dewasa kah, atau menanamkan pada anak-anak bahwa ya kalau ada pelanggaran, ada pelecehan yang dilakukan ya tidak mungkin itu kita perbolehkan. Ya, sebenarnya kalau saya melihat ini lebih kepada bagaimana orang tuanya itu memberikan penghargaan kepada anak gitu ya. Karena seperti yang tadi Mbak Retno juga sudah katakan, ini kan karena ini adalah relasi kuasa, anak itu merasa ya nggak bisa apa-apa Ya, kan. bergantung Dia ada di pada bawah perlindungannya. Nah, yang melindunginya ini gitu ya. Makanya kenapa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan jelas bahwa yang berusia 18 tahun ke bawah gitu ya. Mungkin nanti Kang Asep akan bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Jadi ketika sudah dewasa di atas 18 tahun, ya nggak bisa dibilang lagi ada konsensual kan gitu ya. Anak itu tidak bisa memberikan konsen atau tidak bisa memberikan persetujuan karena they don't know better gitu dibandingkan orang dewasa. Nah, jadi penting bagi orang dewasa kalau dalam seks edukasinya saya selalu menanamkan yang namanya memberikan persetujuan. Kok anak bayi bisa memberikan persetujuan? Sesimpel ketika orang tua akan mengganti popok anaknya, dia bisa mulai gitu ya mengatakan kayak, permisi ya nak, bunda gantiin ya popoknya, ayah gantiin ya, mandiin ya, dan segala macam. Nah, penghargaan seperti itu kan relatif rendah. Sebenarnya ya, mau dibilang silver liningnya dari pandemi ini adalah menjaga jarak. Kalau kita melihat dari angka kemiskinan, ya misalnya rumah yang dimana satu rumah itu berisi banyak sekali orang, itu tidak ada batasan atau boundaries yang sehat. Pandemi ini mengajarkan kita mengenai jaga jarak ya. Sebenarnya jarak sosial yang aman itu kan 1 sampai 1,5 meter. Tapi bayangkan apakah kemiskinan memungkinkan setiap anak belajar boundaries itu. Itu juga adalah masalah yang cukup pelik di negara ini kan. Saat seorang anak seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Retno juga, anak ini tidak punya, ayah ibunya berpisah, lalu akhirnya ibunya juga meninggal dunia. Jadi tidak punya contoh, tidak punya pelindung gitu. Nah, siapa yang harus masuk di sini? Kalau kita sebagai masyarakat biasanya berpikir
oh tentu saja keluarga terdekat. Gitu. Iya, Tapi iya. dalam kasus ini terbukti, Mbak Ratno mungkin boleh mengoreksi kalau saya salah. Akhirnya diberikan ke salah satu keluarganya, tantenya di sini, dan justru disitulah mendapatkan kekerasan gitu. Bukan hanya mendapatkan kekerasan dari pihak pria di dalam keluarganya itu, tapi justru tantenya sendiri yang kita dengar sampai saat ini mendorong dia untuk melayani beberapa pria. Jadi tidak ada sama sekali perlindungan. Siapa yang akan bisa melindungi kalau begini, orang tuanya tidak ada. Iya, ini susah juga ya gitu ya. Makanya di sini kenapa ada intervensi dari peran negara ya seperti KPAI gitu ya. Memang saya tahu we asking too much mungkin ya. Kayak misalnya lo gimana? Tapi ya ini adalah peran negara juga memang melakukan intervensi karena yang terbaik kan sudah dilakukan, akan diberikan kepada next of kin gitu ya, kepada keluarga yang terdekatnya. Tapi pemanfaatan seperti ini, nah inilah yang menjadikan kadang-kadang katanya faktor kemiskinan yang mendorong individu untuk melakukan seperti itu. Tapi juga ya pemanfaatan seperti ini kan kembali lagi kepada orang dewasanya gitu kan, berapa banyak oke lah ini tantenya, tapi ada berapa banyak yang ayahnya gitu ya, omnya, siapanya juga atau orang tuanya mendorong si anak gitu. Ada berapa praktek prostitusi yang benar-benar dilegalisasi istilahnya gitu ya, diizinkan sama orang tuanya. Misalnya, wah saya kirim anak saya ke lokalisasi prostitusi tertentu dengan surat. Kadang-kadang ada beberapa mucikari, terutama yang anaknya masih di bawah umur 16 tahun, 17 tahun, itu mereka memberikan orang tuanya menuliskan surat ya kepada mucikarinya sebagai ya udah kamu boleh mengurus anak saya ini itu aja udah miris kan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saya sih melihat satu bukan masalah undang-undang perlindungan anak. Kita lihat kalau kita mengatakan bahwa kita gawat darurat kekerasan seksual itu udah dari tahun berapa. Tapi buktinya Presiden masih memberikan gerasi kepada pelaku pelecehan seksual. Misalnya tahun 2019 kepada pelaku pelecehan seksual di JIS. Lalu penyanyi dangdut SJ ya diberikan keringanan karena perbuatan baik. Mau sampai kapan? Gitu ya, peringatan-peringatan seperti ini. Kalau menurut saya penting sekali jika negara mengatakan kita darurat kekerasan seksual, jangan kasih dong hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual yang sekarang sedang naik banding, misalnya JE gitu ya, kasus Sekolah Selamat Pagi Indonesia gitu ya. Kan pada 7 September kemarin dia terpidana dan akhirnya 12 tahun tapi sedang naik banding. Nah, kayak gini-gini, ayo dong tunjukkan kalau memang pemerintah mau melakukan sesuatu gitu ya. Jangan diberikan gerasi, jangan diberikan keringanan. Gimana kalau misalnya dikasih hukuman maksimal sebagai efek jerak? Secara psikologis kan akan membuat orang berpikir 1000 kali loh untuk lebih berhati-hati, untuk lebih taking care anaknya gitu ya, untuk tidak memanfaatkan gitu. Ini bisa menjadi salah satu lah ya, salah satu sisi untuk mencoba membuat pelaku itu ragu-ragu. Tapi saya merasa pasti tidak akan cukup juga dengan hukum. Kak Asep mungkin bisa mengkonfirmasi hal ini bahwa pada saat kita berbicara dengan hukum itu bukan hanya untuk menghukum gitu. Undang-undang itu bukan hanya untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Kang Asep, bagaimana peran undang-undang ini kita ini bisa untuk melindungi, karena kalau sudah kejadian okelah dihukum paling berat, tapi efek kepada anak-anak kita ini mungkin sampai seumur hidup mereka. Iya. Kang Asep suaranya belum keluar. Mohon maaf. Masih di mute. Ya, makasih, Kang Asep. Di dunia ini satu-satunya negara yang paling lengkap ya meratifikasi konvensi tentang anak hanya Indonesia. Di dunia ini undang-undang yang mengatur tentang anak hanya Indonesia. Hampir seluruh perundang-undangan pasti di eksepsinya ada anak. Tenaga kerja apapun pasti menyebut anak. Di Indonesia anaknya kesejahteraan anak, perlindungan anak, sampai pelayanan anak itu tidak pernah ada. Bahkan lembaga yang di samping yang Mbak Retno ada juga lembaga-lembaga anak yang ngurusnya lain juga banyak juga tuh. Ya. Bagaimana aturannya sebagai operasionalnya, institusionalnya, bahkan antara anak remaja, Kemendikbud juga punya Permendikbud tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu perhatian. Betapa lengkapnya aturan itu normanya. Tapi kembali katakan Mbak Joya tadi, di tataran implementasi inilah ya, ketika orang tua lepas, ketika orang tua melepaskan, ketika orang tua jauh, ketika dan sebagainya, Mbak Retno lebih tahu lah dan Mbak Joya soal ini. Nah, berhadapan dengan masalah hukum, nah kembali salah satu kesalahan yang paling fatal adalah bagaimana di penegakan hukum itu sendiri. Ketika pelaku kita mengenal kemarin kasus Bandung ya, kasus Malang, kasus Jombang ya, dan sekarang banyak pada kota-kota lain tuh datanya Mbak Retno yang lebih lengkap dari saya ya. Dan kasus-kasus itu kan seolah-olah tidak ada tindak lanjut yang dikatakan Mbak Joy tadi, tidak pernah maksimal gitu kan. Ketika pelaku-pelakunya orang terpandang, berlindung di
daerah keyakinan tertentu. Yes. Nah, sekarang ada ketakutan. Kita kalau Jombang menarik perhatian tuh kan bagaimana betul lambat. Bandung juga sebenarnya ditutupi, tapi akhirnya karena desakan publik akhirnya terbongkar. Dan beberapa tempat-tempat tertentu ya yang seharusnya sekali lagi norma-norma aturan tadi dari kita meratifikasi internasional sampai sistem peradilan ya, bahkan aturan-aturan yang dilaksanakan ya. Saya kira nggak ada masalah, tapi tadi diimplementasinya penegak hukum pertama tidak aware, tidak memberikan hukuman maksimal. Lebih parah lagi ketika di lembaga pemasyarakatan juga yang warga binaan disamakan dengan binaan-binaan lainnya. Lihat ini menimbulkan ya, penyakitnya ya Mbak Joyang lebih tahu lah soal begituan ya, jagonya apa ya. Itu kan lebih menyebar lagi. Dan yang lebih penting lagi ketika dia keluar tadi entah dapat ya pengurangan hukumannya, bukannya mendapat hukuman lagi dari masyarakat, mendapat sanjungan dari masyarakat, tetap dipuji, tetap artis, tokoh gitu kan. Sehingga efek jerahnya nggak ada. Artinya kita harus mengakui lah, kita juga memang salah semua. Tapi kan tidak, kata salah semua tidak berhenti. Tetap hukum harus jalan terhadap ini kan tidak hanya kekerasan seksual tanda petik. Dagangan orang, anak itu dijual yang dikatakan di tempat tertentu ya. Itu dengan perjanjian bentuk perjanjian itu batal. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu, kearifan tertentu, orang tuanya bangga ketika anaknya, maaf sekali lagi mohon maaf, ya mereka dijual belikan di tempat-tempat tertentu. Betul. Ini karena kemiskinan, karena pemudanya tidak hadir di situ. Jadi kalau masyarakatnya miskin, mereka bangga di situ, atau mereka tidak menyelesaikan sekolah, karena sekolah tidak menyelesaikan, tidak sampai di situ, nah mereka bangga diperjualbelikan, mereka bangga. Tidak dalam negeri loh, perjualbelikan sampai ke luar negeri kan, beberapa wilayah negara tetangga, bahkan ke beberapa wilayah negara tertentu itu kan istilahnya ada, kalau dari Indonesia itu yang paling bagus kata itu, kata kita perih gitu kan, kita perih gitu hati ini kok anak-anak kita menjadi apa, padahal bahasa hukumnya kan kita harus menjaga tumbuh kembang anak demikian depan. Tapi kenapa tumbuh kembang masa depan ini kita dibunuh oleh penegak hukum, oleh orang tua yang tidak, negara yang tidak hadir, ya negara tidak tadi, undang-undang udah ada. Cuma ketidakhadiran tadi tidak ada perhatian ketika KPAI udah berusaha maksimal, cuma ngomong aja Mbak Retno. Setengah selesai bawelnya Mbak Retno nggak didengar kan oleh yang lain kan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ya itu terus berkelanjutan. Ketika kota-kota hanya muncul 1, 2, 3 gitu kan. Tapi itu juga setelah kita ribut baru dikasih hukuman mati gitu. Kalau nggak ribut ya biasa-biasa aja damai. Apalagi yang menyangkut wilayah-wilayah yang menggunakan bendera keyakinan tertentu. Kita melihat dalam bertahun-tahun lah ya, kita mau menarik kasus, terlalu banyak kasus yang bisa ditarik gitu baru tahu. Tapi sepertinya kita cuma bisa satu kasus mencuat, kita tunggu bagaimana penanganan hukumnya, dan seperti menunggu kasus lain akan mencuat lagi gitu. Tapi tidak ada langkah perbaikan, tidak ada langkah maju dalam perlindungan anak Indonesia. Ataukah saya salah, Mbak Ratna? Ya, pertama tadi perlindungan anak tadi betul Kang Asep bilang gitu, itu tidak bisa berhenti di regulasi, tapi bahwa harus ada implementasi dan ada pengawasan kan dalam hal ini. Nah, misalnya beberapa kasus kan ini terlihat seolah-olah kalau viral kemudian ditangani, sebenarnya sih enggak ya. Apalagi kekerasan seksual ini data kami yang tertinggi adalah pada sekolah dasar. Artinya kejadian-kejadian di tempat-tempat ruang seperti publik tadi, di lembaga bernama pendidikan yang sekarang diakui oleh Mas Nadiem ya, Mas Menteri sebagai 3 dosa besar, kan salah satunya adalah kekerasan seksual dan memang parah gitu. Jadi misalnya sekarang nih ya, kami ini sedang menangani kasus, kita tidak ungkap ke publik tuh banyak banget kasusnya. Ini yang sedang saya tanganin aja ada 3, semuanya sekolah SD dan 1 diantaranya adalah 12 korban dengan pelaku adalah pelatih pramuka pada saat persami. Dan ternyata kasus-kasus yang kemudian terjadi pada kegiatan-kegiatan seperti itu pun cukup tinggi angkanya. Jadi ini bagaimana anak-anak kita terancam karena tadi ya, misalnya kalau Pak sedang ada kegiatan persami, kan mestinya guru yang perempuan tidur bersama murid yang guru perempuannya dampingi murid perempuan kan, tidurnya kan dalam kelas. Yang terjadi kan tidak gitu, begitu pun guru laki-laki. Jadi ada pengabaian gitu. Jadi ketika pelaku memasuki ruang tidur ini, semua terlelap tidur sampai gurunya. Nah, lalu siapa yang akan ngelindungin anak itu misalnya gitu. Ada beberapa kasus yang kami
temukan juga seperti itu. Jadi kita selalu bertanya, ini SOP-nya gimana? Aturan di sekolah ini seperti apa? Ketika ada kegiatan begini, lalu kemudian ini Sudin berada di mana? Izin apa enggak? Dan lain-lain gitu. Jadi ketika kita mulai menelusuri, wah banyak betul bolong-bolongnya. Jadi tetapi ketika kita mau datang, itu mereka mengatakan udah selesai kok. Orang tua juga sudah tidak mau mengungkit-ungkit. Kan aneh gitu. Nah, sementara kami hadir tuh mau pemulihan. Kami mendorong pemulihan psikologi untuk 12. Kan anak dan orang tua ternyata juga nggak dapat informasi lebih begitu di assessment baru lapisan awal aja, baru lapisan pertama udah mulai kebuka tuh bahwa dia mengalami ya kejadian yang sebenarnya sangat miris gitu, walaupun tidak ada penetrasi sekalipun, tapi ketika jari pelaku masuk ke vagina korban kan bisa menimbulkan trauma luar biasa selain diraba-raba. Nah, lalu ini anak usia masih SD. Lalu gimana ini bisa terkenang terus nih sampai trauma terus nih sampai seumur hidup. Jadi kalau nggak pernah direhabilitasi, nah orang tua juga menolak gitu, nggak mau. Jadi bagaimana kami harus meyakinkan semua pihak ini penting gitu. Oke, pelaku kita hukum, tapi korban kan harus jadi perhatian kita. Ini anak akan tumbuh kembang. Nah, ini hal-hal yang begini nih ya, itu berat loh orang tua menutupi, sekolah misalnya juga tidak kooperatif gitu. Jadi ketika misalnya lembaga layanan psikologinya nih P2TP2 punya pemerintah, psikolognya mau, itu terjadi hambatan gitu orang tua yang dan lain-lain lah. Pokoknya ini banyak betul ya problemnya. Tapi maksud saya begini. Ini butuh edukasi loh semua pihak. Ayah ibu, Anda jangan biarkan anak-anak Anda udah tahu jadi korban. Ternyata kan anaknya juga nggak berani cerita detail, beraninya cerita kepada psikolog, itu pun dengan caranya psikolog ya. Nah tapi ini kan artinya harus dibantu, ditolong. Anak kita jangan biarkan punya masa lalu kelam yang selalu dia ingat gitu. Nah ini kita ingin mengembalikan anak seperti semula aja, susah banget gitu. Apalagi disuruh ngelapor, itu juga jadi udah ngadu terjadi, kita harus laporkan itu aja dilarang-larang gitu. Jadi maksud saya sekali lagi bukan bahwa kalau dianggap bahwa lembaga negara seperti kami itu seperti memadamkan api, kami sebenarnya nggak ingin begitu. Tapi bahwa kasus-kasus viral ya mau nggak mau dong kami ikut. Nanti kami ikut ya disalahin, kami nggak ikut ya juga dimaki-maki begitu. Ya kasusnya banyak lagi. Iya, itu memang tugas kami. Mau dibully ya urusan berikutnya, bahwa berhak mendapat perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana diatur undang-undang, itu tugas kami gitu, mengingatkan semua elemen lah ya, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya lah, itu juga menjadi hal yang kita utamakan gitu, kepentingan anak. Dan bahkan bukan hanya lembaga-lembaga seperti KPAI dan lembaga mungkin di pemerintahan daerah dan lain-lain, semua mungkin ya. Kalau tadi dari gambaran dari Mbak Retno juga menggambarkan bagaimana seperti menjalankan SOP untuk sebuah acara di lingkungan pendidikan sekolah saja, tidak berorientasi pada perlindungan anak-anak tersebut, gitu. Lebih kepada orientasi acara, kelancaran acara dan lain-lain. Kita belum sampai ke sana bahkan. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kami akan jeda sebentar, tetap di Sapa Indonesia Pagi.